Dari Allah kembali wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah balik ke Allah nih. Ruh dan jasad. Memang berlapis semua ini kan. Kalau syariat biasa pelajarannya ini dari tanah balik tanah. Jadi ke Allah tuh tidak tahu dia. Mana alamat Allah? Yang namanya Allah itu wujudnya Laisa. Memang tidak tahu. Mencari roh ini, lepas badan kubur. Allah ujinya kapan lah pun meninggal bertemu dengan Allah. Ya kati Allah. Kalau orang terikat kadang-kadang masih itu utuh orang terikat. Nah kalau dia memang sudah penuh hilang. Sebab dia selalu diajak nih. Rugan jasad itu selalu berhubungan Allah, diajak ikut jalan kebenaran ini. Oh, kalau syariat jasad masih ada? Masih ada, busuk. Busuk. Tapi banyak yang jasad tak busuk tuh. Ada dua macam tak? Dia tak busuk. Kalau dia megang supra, contoh, dia masih ada susu. Tak busuk itu. Ya, cuman beda. Kalau dia susu, panjang kukunya. Oh, itu kan bersusuk ya. Kedua, Rambut panjang. Itulah kalau yang sakti-sakti zaman dulu. Jadi cak jenglot. oh jenglot. Iya. Itu dia main ini. Waktu dia lepas mati ibaratnya. Dia masih kodamnya masih bergabung dengan kodam. Dia nggak lama lepas dia kodamnya. Jadi ya cak mana ya? Mesinnya itu masih ini tempe. Masuk mana jiwanya, rohnya? Terkurung di situ. Terkurung juga ya. Gelisah. Itu dia. Nah kalau ngacak kayak Imam Zubair, itu dia. Termasuk hakikat dia. Tapi dia wali syariat. Oh, dia wali syariat. Syariat dia. Ada bedanya berarti? Itu. Wali syariat. Ya, ada bedanya wali syariat dengan wali makrifat. Ya, masih ada pelajaran lagi namanya ini ya. Masih ada jenjang. Pelajaran kan berapa lapis? Bukan soal makrifat ini paling tinggi, Bu. Sebenarnya yang paling tinggi syariat. Syariat benar. Sebenarnya. Makrifat itu awal. Cuman saling menjiwai gitu. Nah, kenapa paling tinggi syariat? Karena ada implementasi. Bagaimana kita beribadah secara syariat yang benar, bagaimana kita berbuat baik kepada sesama, Akhlak lah. akhlak kepada manusia, akhlak kepada tumbuhan, akhlak kepada hewan, akhlak kepada alam. Itu dia. Sampai ke alam, ya berakhlak loh. Itulah baginda Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Ilmu bagindanya lah yang dipelajari sampai sekarang dan sedikit dipelajari. Itu baginda itu ngapa jadi rahmat kan? Bayangkanlah, baginda pun jadi rahmat. Memang baginda tuh memang bertekad, berkeinginan dan bersumpah apapun yang dari dia itu jadi rahmat untuk alam. Banyak kisahnya kan? Duduk di batu cekok, lembut batu itu. Biasanya dari di pohon-pohon jadi tambah lebat daunnya, tambah rina. Nah, ada kisah kan baju baginda itu bisa jadi obat. Nah, ceritanya ada orang minta sedekah ke baginda kan? Rina tentunya tak makan, tak 2 hari tak makan, taruh lah. Oh, ya baginda Rasulullah. Kacik ni, duit ni kacik dia. Cuma aku ada pagi ni lah, jumpa dia. Lupa ni, jual ke lah. Dia ambil duit, belilah. Aku beli ke rumah segala macam. Jangan bagi naik kata, jumpa lagi, tidak apa-apa. Nah ini ngomong, dibawa ke pasar. Dibeli oleh, nah laju jam pegawai. Dibeli oleh saudagar, mau dia buta. Penglihatannya tuh sudah ini, rusak. Oleh karena dia tahu itu jumpa baginda, wah dibeli dong, kok bahkan lebihnya duit. Ya, jangan taruh ke orang lain lagi beli.
Kalau ini jumpa baginda Rasulullahnya. Biasanya yang itu. Oh juga ya Allah jadi kalau berkah buat baginda ini untuk umat mata apa ini juga. Hanya mungkin dosa penyolah mungkin mata sembuh. Nah, saking bersyukur ini didatangi lagi baginda. Baju bawa lagi baginda. Aku nak melapor. Aku berterima kasih. Ngapa? Aku tadi beli baju baginda. Pun jual di pasar. Aku beli. Dan aku bertabar mohon kepada Allah dengan baju baginda ini minta sembuhkan mataku. Sembuh. Nah, baju balik lagi ke baginda. Nah, itu adalah satu contoh yang dirahmat kan. Bajunya pun jadi rahmat. Karena nama baginda Rasulullah ya. Walaupun bekas-bekas itu dirahmat. Apalagi dirinya, apalagi doanya. Tanah suci termasuk kan? Hah? Tanah suci kan termasuk. Nah, termasuklah Masjid Nabawi itu. Itulah kadang-kadang dipakai uang galak tabaruk ke kuburan para wali. Ngapa? Kadang-kadang kabul ya. Cuman ada teknik yang benar, jangan salah syariat ya. Toh. Sementara lah kayak Merogan. Kita ada niat nih, ya Allah, saya aku tolong doa dengan Syekh masa aku nanti Abraham ini. Nah, biar lulus dia. Doa di situ. Tapi dengan Allah, ya Allah Tuhanku, mohon diridhomu ya Allah dengan doa kekasihmu, dengan doa walimu ini. Anak aku tidak lulus. Artinya didoa ke oleh Merogan ini. Biar benar keadaannya. Kadang-kadang mau kebablasan. Oh ya ini tolong aja ini butuh dan aku mau ini. Kadang-kadang oh boyo. Namun dipandang bapak salah. Diutak kepada selain Allah. Karena apa? Para nabi, kata lagi nabi, para wali. Namanya petugas Allah ya kan, cak ini be. Misalnya kita CS dengan presiden. Dan nomor presiden kalau tak ada, tenang. Ulama protokol 3 bulan 4 bulan antrian ni. Bisa dulu tujuan apa? Tamu ni. Tentu bulog dipanggil. Nah, kalau CS dengan para lingkaran dia itu, wah cepat. Bisiknya be. Oh, kawan pengen tu. Menyampaikan pesan ini. Oh ya betul be. Besok ya kau ada waktu. Itu sama itulah. Itu sama itulah. Ini bukan aku ini. Mereka kan paham ya. Ya, analoginya lah. Analoginya. Jadi pentingnya kalau syariat kita bertuhan namanya Allah, Islam. Orang Buddha yang tak tahu, apa dia namanya Kristen Bapa dan Surga atau Yesus. Hindu yang dewasa, misalnya yang lama itu. Nah, kita Islam deh. Tidak pernah mengkaji syariat. Syariat ini dia mengkajinya buku-buku, cara-cara. Kalau haram tadi ya, boleh tak boleh. Bacaan doa-doa, hitung-hitungan zakat misalnya. Cara baca Quran itu termasuk syariat itu. Tapi siapa nih yang Allah itu tidak kajinya. Nah, muncullah ilmu ihsan namanya. Ilmu ihsan. Kan di hadis qudsi dan itu siapa? Yang malaikat Jibril nanya baginda Rasulullah. Islam itu apa ya baginda? Islam itu ada tapi kaji. Iman itu apa? Iman itu iman pada Allah, malaikat, nabi, kitab, sampailah qada. Nah, ihsan apa? Ihsan itu apabila engkau beribadah seolah-olah Allah itu ada. Kau rasakan ada dekat kau. Nah, kalau kau tidak baca juga itu, Allah nyaksi ke kau. Nah, itu kan sudah merambah ke sana. Itulah kajinya ihsan. Ihsan ini ngajak berpikir, ngajak merasa. Nah, kalau saya ini tidak ngajak merasa, main apa? Main otak.
bajuan ini kita Allah berkabiro, misalnya ada yang ini baca itu. Bukan, Ustaz kamu nih torikot. Iya, Apa? tarekat sama niat. Oh, Tarekat sama niat. beda tak dengan yang lain? Sazilia, Qadariyah, Itu Nasabandiyah, pengembang Satariyah. metode itu. Nah, ini ceritanya. Zaman baginda Rasulullah itu udah hati nama merek tarekat. Cuma kalau orang Salafi itu ngomong bid'ah katanya. Tapi itu udah hati itu yang ngajarin tarekat marifat syariat itu hakikat hati. Mengajar, iya memang. Ini zaman dulu tuh siapa yang galak pak ya? Pertama kalau yang galak kan diiming-iming dulu. Oh kamu tuh melok berjuang, nanti pahalanya bidadari di surga. Semangat yang bujang-bujangan. Emang pakam ini. Lama-lama kan sudah berpikiran sudah dewasa. Belajar lagi yang lebih dalam. Nah yang dalam inilah yang khusus nih belajar. Namun zaman dulu syir, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Umar, Utsman, Sayyidina Ali. Dia dapat galak yang rahasia. Nah, terus turun lagi. Kalau Sayyidina Abu Bakar, Salman Al-Farisi. Abu ini, nah, terus pokoknya turun terus sampai Sayyidina Ali turun juga. Nah, sampailah masa sahabat belum bernama itu. Tabi'in belum bernama juga. Tabi'in belum bernama juga. Nah, setelah tabi'in baru ada nama. Nah, enggak tahu apa nama. Zaman Imam Mazhab Abu Hanifah, Malik. Nah, itulah Mekah itu tarekat itu. Iya. Nah, sebab ada perkataan Imam Malik. Kata Imam Malik, apabila engkau bersyariat tanpa berhakikat kurang sempurna. Apabila engkau berhakikat tapi tidak syariat, zindik. Nah, apabila kau melaksanakan dua-duanya, sempurnalah. Maksudnya klop. Berarti dia ini belajar ilmu ini. Imam Maliki. Termasuk juga Imam Syafi'i. Cuman dia karena dia membuat kitab ilmu syariat dulu. Jadi yang terkenal yang dia ini ilmu ini. Ilmu syariat, ilmu hukum, tata cara. Nah, yang terkenalnya apa? Qadariyah. Nah, Qadariyah itu ini, tarekat itu kalau bahasa Arabnya jalan. Kalau bahasa Indonesia kita yang lemaknya metode atau teknik. Nah, teknik mana mengenal Allah, tahu dengan Allah, tahu dengan siapa pencipta kita, tahu diri kita sebenarnya. Nah, itulah teknik. Melalui tata cara teknik Syekh Abdul Qadir. Nah, dinisbatkanlah dengan nama dia tarekat Qadiriyah. Teruslah berkembang-kembang. Naksabandi, pembawa benderanya, saya bawa di Naksabandi. Sama baik. Intinya itulah, cuma ini zaman ini kayaknya teknik ini yang paling tepat. Karena dipandang ulama itu, ulama ini dua macam, ulama biasa dengan ulama warisatul anbiya, pewaris ilmu nabi. Pewaris ilmu nabi ini dia mewaris seluruh ilmu nabi. Bersanadnya, sambung menyambung, tang sampai Sayyidina Ali, baginda Rasulullah. Dari sini bucuk. Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah. Dia nyambung. Nyambungnya memang cara rohani susah untuk nyambung. Dia tak bukan SK dicak penerangan. Mungkin ada lah dan cuman sebenarnya pemegang silsilah itu, pemegang sana itu dia secara rohani bisa ke baginda Rasulullah, Nabi Khidir, keruanya, Syekhnya, Syekh Abdul Qadir. Dan pembawa benderanya siapa? Qadariyah, Syekh Abdul Qadir Jailani, Naksabandi, Syekh Bahuddin Naksabandi, Saziliyah, Syekh Abu Hasan Sazili, Satariyah, Syekh Satar, Muhammad Satar, Samaniyah, Syekh Muhammad Samad. Torikot untuk Islam ya apa seluruh agama? Syarikat itu ya namanya syariatnya saya Islam. Berarti benar Ali Imran tuh inna dina indallah Islam, yang benar Islam bae. Selain Islam masuk neraka, gitu. Ini memang kita kocek dulu. Kalau pandangan sudah diketahui, dia tidak lagi ngurusi
ini masuk neraka apa surga dah. Dia urus sampai ke Allah dah. Sampai ke Tuhan dia dah. Neraka surga itu sebenarnya itu dogma. Sebenarnya tempat itu ada memang. Cuma ketika pakai logika Allah tuh nyipta kita kok kalau nyipta kok ditempeleng-tempeleng, disiksa, dibakar. Allah itu di Quran itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Nah, kalau di sisi hakikat, jin dan manusia itu tidak cuma untuk berakti kepadaku. Lihat pun, kapan ditingkatkan lihat pun, mengenalku. Nah, mengenalku sesuai dengan hadis qudsi. Kata Allah melalui dada baginda, aku adalah kebenaran sesungguhnya. Aku ingin dikenal, maka kuciptakanlah manusia dan alam serta isinya. Apa yang mengenal? Lagi. Nah, cuman jadi rohani ini perjalanannya panjang, panjang, lama. Yo, Sampai mengenal itu. sampai mana? Ya kesimpulannya Apa? Islam yang masuk surga apa agama lain juga? Nah, kita lihat ini lagi. Kalau kita melihat hakikat ini, surga neraka itu bukan tempat, itu suatu keadaan. Kan tempat, seolah-olah Allah itu bertempat juga. Tempat, suatu misalnya satu dimensi tempat, dimensi X namanya surga. Yang kita gambarkan, lemah, bidadari, makan terus kencing beado, bising tidak, kentut tidak, kencing tidak. Tak ada nih, surga itu, maksudnya itu serta Allah. Selalu berhubung dengan Allah. Itulah dipanggil Allah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Baik kata Allah, wahai yang tenang. Nah, tenang ini aja kalau ke surga. Kembalilah kepadaku, irji'i ila rabbiki. Rodiya tamardiya, dengan engkau ridho, aku ridho pula, kata Allah. Masuklah dalam golonganku, dan masuklah dalam surgaku. Artinya kita kalau kenal, itu surga. Surga apa? Kata Allah nih, kita kenal dengan Allah nih. Tidak lagi goib, Allah nyata di dunia ini. Kalau tidak kenal Allah di dunia ini, malah kenal di ayat, ada ayat nih. Kamu Arab lupa. Nah, Indonesia nya kata Allah, yang ini ayat Jadi buta. Barang siapa buta di dunia. Jadi buta di dunia itu tidak mengenal, tidak melihat aku, maka buta pula di akhirat. Hadis. Cari jalan yang takut. hadis. Surat apa? Yang semua penghuni neraka itu laqad jarakna li jahannam katsiran min al-jinni wal insi qulubun la yafqahuna biha. Itu Bukan. Barang siapa buta di dunia, maka buta pula di akhirat, tersesat dari jalan yang nyata. Artinya, jalanlah terang benderang, dia sesat. Lalu syariat ini ngerti gini, ayat itu barang siapa buta di dunia, berarti dia tuh preman, tidak galak sholat, tidak galak itu. Agama lain tidak sholat, Kristen tidak sholat. Iya, Apakah dia masuk surga? lakom kata dia. Surga itu Al-Isra. Al-Isra berapa? Surga itu tuh kita hadirnya Allah, itu lah surga sebenarnya. Jadi wong agama lain itu ketemu Allah. Ketemu Tuhan. Aku pernah terbelalak Berarti seluruh agama ini betul. bukan ngomong surah agama betul. Kalau dia menemukan Tuhan itu kan betul. Ya walaupun pakai Hindu, pakai Kristen. Nah, Hindu Kristen itu expired baik. Ya kalau dia ketemu ke Tuhan berarti Kristen, Hindu benar berarti dia. Benar pada masa yang bawa ini. Tidak perlu Islamnya dia.
Buat apa Nabi Muhammad turun? Baru cek nih. Kalau pelajaran itu ada yang kurikulum. Hmm. Kurikulum ini habis supaya tidak pelajari lagi. Muncullah kurikulum baru. Islam namanya. Tapi Allah kan, ya Allah itu kan musnah ini Hindu Buddha masih. Kata guru aku dulu, Buddha itu agama, itu apa Nabi Buddha. Cuman dia berlakunya pada masa itu. Iya, jadi masuk surga mereka tuh. Sekarang tidak lagi itu. Kamu tuh masih surga itu tempat. Oh. Maksudnya surga tuh keadaan. Iya. Keadaan kita nih. Iya, artinya kalau surga keadaan mereka masuk surga keadaan galau. Bukan surga keadaan nih. Aku pernah membuktikan. Dan bahkan ada di TikTok atau YouTube diteliti oleh orang Eropa. Rumah sakit itu didatangi yang mau mati suri. Didatangi tanya, apa waktu kau mati itu selama sebulan apa kamu menempati tempat yang ini macam dia tidak masuk tidak katanya. Aku tuh berjalan gitu. Entah kemana itu berjalan. Sama cerita itu dan ada yang tidak ceritanya aku takut pesan yang ngajar aku di alam itu. Yang ini dapat cerita ke tidak dia ngomong, oh tempat yang taman-taman indah, tidak. Kalau rukun iman kan ada beriman pada takdir, Ya, beriman pada hari kiamat yang kelima. Hari kiamat kan urutannya padang mahsyar, mizan, siratul mustaqim, jembatan, datu surga neraka itu sepaket hari kiamat galau. Berarti rukun imannya 5 be. Kalau gitu, ya itu kan perjalanan. Nah itu perjalanan itu. Itu sebenarnya perjalanan rohani kita. Iya perjalanan. Perjalanan rohani itu bukan. Oke, nah, kau bukti itu, apa kejadian Nabi Adam pun pernah kiamat? Nah, Nabi Adam pertama diciptakan di surga dia. Cerita dia ada tempatnya katanya. Hah? Nabi Adam. Cerita dia ada pohon-pohon katanya ada. Itu skenario kisah. Itu kisah. Oh, dongeng be, dak kenyataan gitu. Nah, cuman membedakannya kita ini apabila kita sudah menemukan Allah, sudah tenang jiwa, itu masuk dalam golongan Allah tadi, rombongan. Oh, berarti bukan ke surga neraka. Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj dijingok ke surga, dijingok ke neraka. Itu cerita. Oh, berarti Nabi Muhammad itu bercerita be, sebenarnya tak katik tempatnya. Itu ada tempat tuh, cuma bukan untuk nyiksa kita. Tempat tuh, nah caknya, Allah tuh nyipta ke kaki, nyipta ke sungai. Intinya bukan ke sana, ke Allah intinya tuh. Jadi untuk apa Allah ciptakan itu? Skenario, biar jangan kacau. Nah, jadi ada nakal kita ucap mak kita, ada hantu banyu situ. Kalau belum tentu ada ya? Belum tentu ada. Ada. Aku buktikan neraka tuh ada. Pernah? Kayak ini cerita. Nah, lagi agak aneh cerita ini. Ada di Pangan Vincent kemasukan namanya. Serupa. Ini nggak kepala. Ya Allah, udah sembuh-sembuh. Perjalanan kami, perjalanan ini. Begitu. Sini dah soalnya. Rumah be. Jadi maaf ngomong tuh lagi minta tunjuk sama Allah. Nggak, ini belum ya, perjalanan aja. Tuh bodek ke rumah kita masuk dan neraka bahaya kunci ini. Bolehlah ketemu orang, mau itu ditemu ya Allah. Buka kalau itu neraka, masuk orang yang nggak mau masuk itu ada. Aduh dijenguk ke Allah tuh. Cuma itu bukan tempat untuk kita, itu tempat baik. Dan masih kemasukan tuh ada ini besok ini. Berarti pelajaran itu belum sempurna, dia belum ngerti. Itu pokoknya sampai balik ke Allah. Sampai balik tuh. Nah, Soalnya ada semboynya ini. Kalau dapat bulan-bulan rupanya dapat si Uma ini rupanya. Dapat teguran lah, dapat nih kamu tuh salah kan ini. Artinya kalau kita paham ilmu ini dia sembuh deh. Cuma, Jongkak. Pukul 24. aku
potret foto saat Kalian tahu ketika kok?